Selamat pagi anak-anak hebat yang ada di rumah. Pagi ini sebelum kita mulai pembelajaran, teacher ajak kita semua sama-sama berdoa ya. Kita belajar menghormati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Sepanjang malam kami sudah beristirahat Tuhan, dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami mau memulai hari ini Tuhan bersama dengan Engkau. Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar. Tolong setiap kami supaya kami boleh sungguh-sungguh belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, untuk anak-anak hebat yang ada di rumah, Teacher Ica punya satu video buat teman-teman semuanya. Pastikan semuanya mengikuti dengan baik supaya teman-teman mengerti apa yang menjadi isi dari videonya. Jadi, dari video ini kita bisa belajar apa sih yang menyebabkan banjir bisa terjadi, atau apakah yang sebaiknya kita lakukan ketika banjir atau setelah banjir. Nah, teman-teman semua akan belajar tentang itu lewat video ini, dan kemudian setelah melihat videonya, teacher berharap teman-teman boleh melakukan kegiatan sentra peran dengan melakukan kegiatan sederhana, yaitu membersihkan sekitaran rumah, halaman rumah. Terus ketika ada selokan mungkin di rumah teman-teman, itu boleh dibersihkan. Tujuannya apalagi ketika musim hujan, supaya rumah kita tidak tergenang air atau kena banjir. Karena banjir itu tidak hanya dari air sungai atau dari air laut, tapi itu juga bisa disebabkan air hujan yang menggenang kalau misalnya kita tidak menjaga kebersihan lingkungan rumah kita. Oke ya teman-teman, selamat menyaksikan videonya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati, dan pastikan teman-teman juga melakukan kegiatan di sentra peran buat hari ini. Gempa bumi jadi tsunami, kebakaran hingga banjir bandang. Pikirkan keselamatan untuk diri juga keluarga. Tolong! Sahabat tangguh, kenapa ya di negara kita sering terjadi banjir? Yuk kita cari tahu. Tahukah sahabat, Indonesia memiliki lebih dari 5.500 sungai induk, dan 600 diantaranya berpotensi menimbulkan banjir. Banjir pada dasarnya disebabkan oleh 3 hal. Pertama, kegiatan manusia yang berdampak pada perubahan alam. Kedua, peristiwa alam seperti curah hujan sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, dan lain sebagainya. Ketiga, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah, pendangkalan sungai, penyempitan alur sungai, dan sebagainya. Dampak banjir sendiri cukup mengerikan sahabat tangguh. Merusak gedung-gedung, jalan raya, maupun tempat tinggal. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan erosi, bahkan tanah longsor, serta pencemaran lingkungan. Tak hanya itu, kotoran dan binatang yang terbawa air banjir dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, infeksi saluran pernapasan, hingga penyakit kulit. Hal yang harus kita lakukan ketika terjebak banjir adalah jangan takut dan panik. Matikan aliran listrik di rumah, atau segera hubungi petugas untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang sedang terkena bencana. Sementara itu, jangan menyentuh kabel listrik dan jauhi sumber listrik. Mengungsi ke daerah aman atau daerah yang lebih tinggi atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana.
Sahabat tangguh, kita harus kenali juga bahaya saat banjir. Arus air di saat banjir yang sangat kuat dan bisa menghanyutkan. Hindari benda-benda yang terbawa arus seperti potongan pohon, kayu, benda-benda lainnya agar tidak terbentur. Waspadalah dengan bahaya listrik yang diakibatkan terkelupasnya kabel atau putusnya kabel dan juga akibat rubuhnya tiang listrik. Nah sahabat tangguh, saat banjir telah surut, jangan langsung gembira. Masih banyak yang harus dilakukan agar bisa kembali ke rumah dengan aman. Di antaranya membersihkan rumah. Gunakan air dan disinfektan untuk menghindari kuman. Keringkan dengan sempurna peralatan listrik seperti saklar, stop kontak, dan kabel-kabel yang sempat terendam banjir sebelum digunakan kembali. Bersihkan tempat penyimpanan air, bersihkan dapur dan peralatannya dengan baik dan hati-hati. Gunakanlah sepatu boots dan sarung tangan di saat membersihkannya. Setelah membersihkan rumah dan sekitarnya, hindari bermain-main di area yang sedang dibersihkan. Jangan lupa menjaga keseimbangan lingkungan dengan menanam pohon. Nah, sahabat tangguh, itulah seputar informasi tentang banjir. Semoga bermanfaat ya teman. Sampai jumpa.